Apa saja yang menjadikan ilmu kita barokah? Di antaranya al-ikhtisab. Sibukin diri kita dengan kesibukan kita masing-masing, keahlian kita, ibadah dan usaha. Ayo, pengen hidupnya barokah, sibukin dagang, kerja. Ini kesibukan yang baik. Bukan kita sibuk ngurusin orang itu, orang ini kaya, ngeliatin YouTube dong, wah artisnya kaya, awet saya kapan kaya ya? Nanti diem aja di rumah nggak kaya. Orang kita kan kebanyakan halusinasi, berkhayal. Coba ayo, apalagi ini banyak anak-anak muda jamaah majelis seru-seru, ada yang kerja, ada yang di kantor, ada yang dagang. Ayo sibukin. Dan insya Allah kita dapat berkah dalam hidup kita. Apapun usaha yang kita lakuin ada berkah. Kan salafus saleh pun seperti itu. Sampai di Hadramut pun begitu. Saya kadang pikir orang di Hadramut itu nggak sibuk kerja. Kadang-kadang masya Allah kita tahu alim. Ternyata dia pergi ke pasar kota tadi juga jualan. Alim, dia mengajar di dalam mustafa, mengajar. Tapi kenapa? Dagang. Ada alim, masya Allah, dia kerja di satu kantor, masya Allah. Ya, banyak yang seperti itu kita dapatkan. Jadi hadirin hadirat, ini yang pertama, kalau kita pengen hidup kita barakah, adalah kita punya keahlian apa yang kita lakukan. Penting. Yang laki, perempuan, apa yang bisa kita lakukan? Bisa berjualan. Para anbiya dikasih keahlian. Nabi Adam itu allamallahu al-fahirfah. Nabi Adam itu dikasih ilmu sama Allah 1000 keahlian. Tapi yang dipilih oleh Nabi Adam bercocok tanam, jadi petani. Jangan malu, kenapa mesti malu jadi petani? Berapa banyak orang kerja kantoran, dia lepas kerjaannya atau dia di PHK, terus dia nanam apa, sekarang punya penghasilan jutaan, jutaan. Barokah. Karena ada pepatah bilang al-harakah barakah. Dalam setiap gerakan itu ada keberkahan. Jangan kita diam aja di rumah. Makanya kalau orang perempuan, istri kita keluar dulu nih, masya Allah, pasti dia bilang kapan ya di rumah seharian gitu ya. Tapi mohon maaf, ente sekali-kali aja, ente waktu kemarin corona berapa bulan ente di rumah, itu tak enak istri ente ngeliat ente. Kalau bisa dia protes, dia pada protes. Kapan suami saya keluar dari rumah? Kerja cari uang kayak apa kayak? Ya. Suruh gitu, keluar dah. Artinya ada keluar kita, ada usaha, ada gerakan, insya Allah Allah berikan keberkahan. Nabi Idris dulu penjahit. Nabi Nuh itu pengrajin kayu. Sejarah buktinya Nabi Nuh bukan pengrajin kayu yang hebat. Nabi Nuh nggak bisa buat bahtera. Pemikiran itu. Sejarah membuktikan kehebatan, keilmuannya Nabi Nuh. Karena Anbiya jauh di atas rata-rata keilmuan yang Allah berikan. Sampai bisa membuat bahtera. Mungkin saat itu belum ada yang membuat bahtera. Nabi Idris menjahit. Nabi loh, nggak takut. Orang laki bisa jahit, jangan takut. Kenapa mesti malu? Saya sering ceritain, pernah saya ke Kalimantan Selatan. Ya. Ketemu satu anak muda, masya Allah belum nikah. Tiba-tiba dia nyamperin saya, Bib, saya pengen ngasih hadiah. Saya bilang alhamdulillah dikasih hadiah. Ada apa sih? Saya mau jahitin Habib jubah seperti yang aku pakai. Saya bilang iya boleh, ngomong gratis. Ya, alhamdulillah ada yang ngasih. Ya, alhamdulillah kalau dikasih. Saya mau jujur aja, ini semua hidup kita semua gratis. Saya dari ujung kepala sampai ujung kaki ini gratis semuanya. Apa katanya apa ini? Syal, gratis nih dikasih orang tahu saya lupa saya kasih. Jubah juga dijahitin, alhamdulillah dikasih juga, bahannya juga dikasih. Cincin ini dikasih juga. Imamah dikasih juga, peci udah jelas dikasih. Semua dikasih, hidup kita gratis. Dari ujung kepala sampai ujung kaki gratisan. Ini hidup kita. Apa yang kita beli? Yang saya punya yang beli handphone aja saya beli sendiri. Belum ada murid beli handphone, belum ada. Sama mobil saya beli sendiri. Mobil kita beli sendiri. Kalau belum ada murid beli nih saya kasih mobil. Wah enak banget. Belum dapetin satu-satunya, masya Allah dulu almarhum mobil.
Guru kita Munzir itu sampai nanya, itu punya kendaraan nggak? Nanti dakwah kemana-mana naik apa? Sampai nanya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati dia. Saya bilang iya boleh. Jadi bisa diukurin sama dia. Itu waktu mau sholat Jumat. Waktu itu mau sholat Jumat. Saya bilang saya besok Sabtu pulang ke Jakarta. Nanti kirim ya pakai paket, saya bilang. Sebab saya lihat dari orang-orang yang bikin sama dia bagus-bagus, bahannya keren. Ini interview, Masya Allah, saya bilang masih muda. Subhanallah. Itu pulang sholat Jumat saya hadir satu pengajian, kurang lebih 4:30 sore saya balik tuh sampai ke rumah tempat saya nginep. Tiba-tiba pas nyampe situ, ini anak muda udah ada di situ. Saya tanya itu di sini, iya. Nih Bib, kata dia, jubahnya sudah jadi. Insya Allah ini kita setrika, malam ini bisa dipakai buat acara. Saya ambil bingung, Masya Allah. Sebelum Jumat ngukur jam 4:30 jadi, hebat. Kita jahit di Jakarta sini 3 bulan nggak jadi. Penjahitnya khilaf kayaknya. Tuh lihat. Yang saya salut anak muda nggak merasa malu. Oh, ada orang mau menjahit perempuan bukan laki, kan yang gitu. Nabi SAW dikhayyat ya Abu Bakar. Nabi SAW menjahit bajunya sendiri. Nabi SAW menjahit bajunya sendiri. Luar biasa. Jadi jangan malu anak muda. Ayo cari keahlian apa yang kita bisa lakukan. Yang perempuan juga, yang anak perempuan, ajarin keahlian. Ajarin kebiasaan, kan banyak sekarang ilmu-ilmu di YouTube. Cari ilmunya tuh. Tuh jadi manfaat kan kita ngelihat media sosial untuk kita nyari ilmu. Ajarin anak perempuan kita bisa masak. Biar dia masak sesuatu apa yang ya emang sih yang namanya orang laki kalau udah cinta sama pasangannya, biar kata pasangannya nggak bisa masak nggak masalah. Nggak pernah kan nanya kalau yang mama kalau orang laki minta tanya itu bawa uang berapa. Orang laki kan nggak pernah nanya anaknya bisa masak nggak pak? Kan nggak nanya ya, nggak ada. Nanya begitu nggak jadi kawin. Tapi ya mohon maaf, maksudnya kalau nggak punya keahlian kan ya gitu. Yang namanya orang laki misalkan datang ke rumah orang perempuan, ngomong sama orang perempuan, kenapa kamu? Saya cinta sama kamu, saya suka sama kamu. Maukah kamu jadi istri saya? Kata orang perempuan, saya juga abang. Saya cinta sama kamu. Mau nggak abang jadi suami saya? Tapi saya nggak bisa masak abang. Kata ini orang laki nih, gombalnya dia sampai bilang, ya nggak apa-apa, nggak masak nggak apa-apa, nggak makan nggak apa-apa. Gombalnya itu. Ya, bohong. Coba pengantin baru 2 minggu gak dimasak itu. Kalau nggak berantem berdua. Coba kalau anak perempuan kita bisa masak, minimal dia belum nikah, dia masakin buat kita orang tuanya, buat saudara-saudarinya. Nah, kalau Allah kasih ujian, dia menikah punya anak kecil-kecil, suaminya meninggal, nggak bingung siapa yang nyariin saya rezeki, siapa yang usaha buat saya, siapa yang ikhtiar buat saya. Karena dia punya keahlian, dia punya kebiasaan, dia bisa masak, dia bisa jual masakannya, dia bisa buka warung makanan. Intinya pada keahlian banyak. Mohon maaf, untuk orang perempuan keahlian bukan hanya di kantor, banyak hal yang nggak perlu dia untuk mengumbar auratnya, banyak hal. Cuman kadang akal pemikiran kita nggak masuk ke situ, lebih kepada terarah yang lain. Dan bahkan kita didoktrin kalau apa yang kamu senangi, kamu hobikan, jalani saja. Tapi dia nggak paham apa yang kamu hobikan, kamu senangi, kamu jadi terus nggak senang masak, terus nggak mau masak, selesai. Kalau kita punya uangnya banyak, bisa beli makanan tiap hari. Kalau enggak, nggak bisa masak, bingung. Makanya yang pertama al-ikhtisar. Kalau kita pengen hidup kita barakah, punya keahlian, punya kebiasaan. Yang kedua, al-ilm. Belajar ilmu. Cari ilmunya, hadirin hadirat. Jangan pernah berhenti belajar ilmu. Sesibuk-sibuknya kita, andai kata waktu kita pakai untuk kerja, usaha, sempatkan diri kita untuk hadir di majelis ilmu. Harus cari ilmu. Biar hidup kita barakah. Biar hidup kita jadi senang, jadi selamat dunia dan akhirat. Dan ilmu itu menjadi cahaya petunjuk jalan kehidupan kita. Kita punya masalah apapun, kalau kita tahu ilmunya, kita bakal bisa menyelesaikannya dengan mudah.
Tapi kalau kita nggak paham ilmunya, bingung. Berapa banyak orang yang hidup dalam kebingungan karena tidak tahu ilmunya. Bahkan dalam masalah kehidupannya, dalam masalah rumah tangga sama istri, istri sama suami, karena nggak punya ilmu, isinya apa? Nggak ada keberkahan. Yang ribut, yang ini, yang itu. Banyak orang-orang kita sekarang, masya Allah, yang laki nggak belajar ilmu, gampang mengucapkan kata cerai, jatuh cerai, walaupun lagi marah-marah, walaupun bercanda. Enggak, saya cuma bercanda, jatuh cerai, udah jatuhnya. Kita ngucapin. Ada orang yang bilang lagi, misalkan orang perempuan bilang ceraiin saya bang, iya deh, ya udah yuk cerai. Hati-hati hadirin, karena kita nggak tahu ilmu. Sampai disebutkan di dalam satu kitab, ada orang yang sampai umurnya 70 tahun nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar ilmu, baru belajar ilmu umur 70 tahun. Nyeselnya dan nyesel. Kenapa? Karena ketika dia belajar, dia baru belajar bahwa syaratnya wudhu nggak boleh meyakini yang wajib itu sunnah. Tapi dia bilang, saya tiap tahun wudhu saya basuh kepala, saya yakinin itu sunnah. Padahal basuh kepala hukumnya wajib. Karena ketidaktahuannya ilmu, dia wajib mengulangi sholatnya puluhan tahun. Fatal kan? Ilmu itu penting. Ilmu itu sangat penting. Dan tahu segala sesuatu itu pada tempatnya. Ilmu pun pada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada orang-orang yang tahu apabila kamu tidak tahu. Jangan hanya sesuatu bukan pada ahlinya. Kadang kita hidup di zaman masya Allah luar biasa, bukan ahlinya banyak bicara, bukan ahlinya bicara ilmu agama. Masya Allah, ini bukan tempatnya hadirin. Kita yang merasa diri kita ngerti agamanya, yang ahli agama, yang paham agamanya pada diam. Terus sekarang kan banyak yang bicara yang nggak punya agama, nggak punya ilmu agama, nggak paham ilmu agama, ngomongin. Akhirnya apa? Mohon maaf saya sebut, menjadi tanda kehancuran. Berapa banyak kekisruhan kita dapat? Kita lihat nih dalam kehidupan kita dah. Berapa banyak kegaduhan, berapa banyak kerusakan, berapa banyak keributan. Karena apa? Yang banyak berbicara, mereka hanya buat gaduh, nggak paham ilmu, nggak ngerti ilmu. Tempatin semua pada tempatnya. Mau nanya ilmu agama, tanya sama ahli agama yang belajar agama. Mau tanya tentang pengobatan, tanya sama dokter. Mau tanya tentang hukum, tanya sama ahli hukum, pengacara dan lain sebagainya. Kalau kita bukan ahlinya, nggak ada mesti tanya. Kadang ada jamaah, masya Allah. Saya jujur, kalau ada orang nanya sama saya, yang saya bukan ahlinya, maka saya nggak akan jawab. Jujur aja. Kalaupun saya udah, ya Allah, ini orang nanya dulu, saya mengerti bukan ahlinya, saya jawabin bercanda aja. Ada orang nanya saya jerawatan mulu. Ya Allah, emang saya ahli jerawat atau? Ya kalau misalnya dia nanya sama kita ya, kita jawab, kita banyak wudhu dah. Gimana yang muka biar glowing gitu? Saya bilang wudhu yang banyak. Ya kan kita jawabnya, itu kan bukan ahlinya, karena bukan ahlinya. Inilah kalau kita menaruh segala sesuatu bukan pada tempatnya, hadirin Allah. Dan kita hidup di sana. Makanya saya pesan jamaah yang ngaji, yang ngerti, ayo cari ilmu, pahami ilmu, jangan sampai salah, jangan sampai fatal. Yang ketiga, adab. Kalau kita pengen hidup kita barakah, biar kita punya adab. Ini penting. Harus kita punya akhlak, bahkan di atas ilmu. Sampai ada ulama mengatakan, kalau kamu bisa menjadi ahli ilmu, jadilah kamu ahli ilmu. Kalau kamu tidak bisa menjadi ahli ilmu, maka jadilah kamu ahli mihrab, orang yang sholat, rajin. Kalau kamu tidak bisa menjadi ahli mihrab, maka jadilah kamu ahli adab, orang yang punya adab, orang yang memiliki akhlak. Sebab apa penting? Sampai ada ulama mengatakan, aku belajar dari Imam Syafi'i, aku jadikan 18 tahun belajar dalam adab, 2 tahun dalam ilmu. Andai aku bisa jadikan, maka aku jadikan 20 tahun semua hanya dalam adab, karena pentingnya adab. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, ij'al ilmaka milhan wa adabika
Begitu. Jadikanlah ilmumu bagaikan garam, adabmu bagaikan tepung. Kita kalau mau bikin empleng-empleng, dulu nenek saya orang Betawi suka bikin empleng-empleng. Namanya apa namanya? Empleng ya, dadar empleng. Tahu nggak? Orang sekarang nggak ada yang tahu empleng. Kebanyakan makan apa namanya? Chicken sih. Empleng, tahu empleng? Dadar empleng, tahu? Tahu ya. Dadar empleng itu dulu pakai tepung. Itu suka dikasih garam, dikasih gula rasanya tuh. Saya mau tanya, kalau mau bikin empleng, tepungnya banyakan apa garamnya yang banyak? Tepung. Biasanya tepungnya segayung, garamnya sedikit, betul nggak? Bisa nggak kita bikin garamnya segayung, tepungnya sedikit? Enak tuh, empleng-empleng apa itu? Asin semuanya. Ya. Ilmu kita, ya sampai ada ulama mengatakan adab kita jauh di atas ilmu. Adab tuh jauh di atas ilmu, penting. Sebab orang kalau tidak punya adab tidak terpandang, nggak terlihat baik, nggak terlihat bagus. Tapi kalau orang punya adab, manusia nggak lihat tampang kita, fisik kita ganteng atau kita cantik, nggak. Tapi yang dilihat adab, sopan, akhlak, etika. Ini penting hadirin, kita belajar namanya. Makanya saya sengaja cuma baca-baca tentang Rasulullah SAW, sebab tidak ada akhlak yang mulia kecuali akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita belajar. Berapa banyak orang sekarang tidak punya adab, tidak punya akhlak, tidak punya ilmu, tidak mendapatkan adab. Itu termasuk salah satu dari prakteknya ilmu. Bicara sama dia, sekendak dia, akhirnya nyaci maki orang, ya, ngeledekin orang, mengolok orang. Ini karena mohon maaf tidak punya adab. Yang namanya nyaci maki orang nggak boleh. Boleh kita ngehina orang, boleh kita nyaci maki orang, boleh mencemooh orang, boleh mengolok-olok orang. Nggak boleh hadirin. Bahkan orang kafir nggak boleh kita olok-olok. Dan tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan Nabi pernah mengolok orang kafir. Apa pernah Nabi menghina orang kafir? Nggak. Menghina siapapun nggak pernah. Makhluk Allah nggak pernah. Bahkan ketika Nabi SAW mau makan, nggak ada makanan, cuma disiapin, ada roti, ada apa, ada lauk apa, ada cuka. Nabi SAW makan roti pakai cuka, dicocol. Cuka kan begitu rasanya. Itu kalau makan cuka doang pakai roti gimana rasanya? Kalau cuka pakai sambal enak, cuka pakai bakso enak, cuka sama roti gimana ceritanya? Tapi Nabi apa ini enggak? Sampai Nabi bilang nikmal idamul khal. Sampai Nabi bilang nikmal idamul khal. Nikmal, paling baiknya makanan adalah cuka. Paling beruntungnya lauk adalah cuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sekarang hidup satu ngolok ini, yang satu ngolok itu, kacau hadirin, rusak di keadaan. Makanya saya pesan, biar kita punya adab, biar kita punya akhlak. Kemarin mohon maaf ada orang kirim saya pesan, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Habib, saya lihat ada habaib yang berselisih. Habib ini berselisih dengan Habib ini sampai mengolok-olok, saling tidak terima, satu sama lain lapor polisi. Bagaimana menurut Habib? Bagaimana menurut penglihatan Habib? Saya cuma jawab simpel. Apa saya jawab? Lihat habaib yang tidak menolak. Betul apa salah? Anda mau lihat habaib, mau lihat kiai, mau lihat ustaz, lihat yang tidak menolak.